Hai gengs, welcome back to channel Jack Merlin. Hari ini saya bakalan sharing pengalaman meng-apply partner visa di Australia. Ini banyak banget yang request di Instagram minta segera di-sharing, tapi belum sempat dan baru ada waktu hari ini. Just reminder, ini hanya berdasarkan pengalaman saya ya gengs. Kasus per kasus itu bakalan beda-beda. Jadi jadikan ini hanya sebagai reference tambahan aja buat teman-teman yang mau apply. Nanti kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan, silakan leave komen di bawah ya. Nanti saya bakalan berusaha menjawab sebanyak mungkin. Tapi saranku sih, kalau misalnya kasus teman-teman agak ruwet, bukan yang lurus-lurus aja, sebaiknya konsultasi ke agen migrasi. Ada banyak kan, meskipun mengeluarkan fee, tapi kan lebih baik teman-teman tahu benar-benar detail kasus teman-teman supaya chance ditolaknya itu lebih kecil kayak gitu loh, gengs. Oke, nggak usah panjang lebar, langsung aja ya. Nah, ini aku udah contekan. Jadi untuk partner visa sendiri ada 3 macam ya, gengs. Yang pertama yaitu prospective marriage visa. Nah, ini misalnya kayak tunangan, visa tunangan. Jadi kalau kalian di Australia, di Indonesia dan sudah tunangan lalu mau ke Australia bisa apply ini dulu. Tapi syaratnya kalian harus menikah dalam beberapa bulan gitu loh. Nah, yang lebih umum biasanya ada dua, yaitu partner visa onshore sama partner visa offshore. Nah, kalau onshore dan offshore itu, kalau misalnya onshore, kalau kalian mau apply dari Australia, jadi ada 2 stage. Yang stage pertama itu bakalan 820 dan stage keduanya itu 801. Tapi kalau kalian apply dari luar Australia, misalnya dari Indonesia, maka kalian bakalan apply visa yang 309 untuk stage pertama dan 100 untuk stage kedua. So itu doang ya bedanya onshore sama offshore. Nah, sekarang syarat secara umumnya itu mostly ada dua ya secara umum ya. Yang pertama yang pasti kalian sudah menikah untuk bisa apply partner ini, atau yang kedua kalian de facto. Nah, kalau kalian de facto itu ada dua syarat secara umum. Yang pertama minimal 12 bulan in relationship, ada proof soal itu nanti aku bakalan sertain secara detail. Atau kalau kalian tidak memenuhi 12 bulan ini, kalian bisa register relationship kalian ke kantor di Australia, kantor berurusan soal registration. I think it's marriage and something registration. Kalian search aja ya. Kalau kalian punya bukti registrasi relationship ini, itu kayak kalau nggak salah ya, itu kayak sama kuat sama dengan marriage certificate. So kalian harus pikir matang-matang sebelum ini ya, sebelum apply ini. Nah, seperti yang saya sudah mention, ada 2 stage dalam partner visa itu. Pertama yang temporary, lalu kemudian partner ya, yang tadi saya sudah sebutkan 820, 801, terus 309, terus 100. Nah, kalau nggak salah masa tunggunya sekitar 1 tahun sampai 2 tahun gitu sebelum kalian bisa apply the next stage. Aku lupa sih, tapi kalau kasusku 1 tahun lebih kayak gitu. Nah, itu untuk stage-nya. Lalu selanjutnya soal fee. Kalau zamanku dulu, kan aku apply di 2021, jadi waktu itu aku masih 7.000. Kalau sekarang, kalau nggak salah sekitar 8.850. Jadi ini setiap tahunnya hampir selalu ada kenaikan harga ya, gengs, kenaikan harga. Jadi kalian harus cek di web imigrasi itu sendiri. Nah, kalau dari pengalaman aku, jadi waktu itu udah tahu bakalan apply partner visa. Jadi beberapa bulan sebelum aku submit, itu aku udah persiapin sekitar 1-2 bulanan gitu, gengs. Karena banyak banget dokumen-dokumen yang kalian harus persiapkan. Kalau kasusku khusus karena waktu itu suamiku pernah mensponsori orang lain, jadi itu kenapa waktu itu aku sempat konsultasi ke migration lawyer biar aku dibantu apa nih tips-tipsnya supaya granted gitu kan. Nah, karena waktu itu suami sudah pernah sponsorin orang lain, jadi aku harus menunggu 5 tahun dari sejak masa di apply. Jadi makanya aku bilang kalian harus lihat kasus per kasus ya, gengs. Tapi I'm gonna skip that part karena itu long story dan itu nggak bakalan general buat kita semua. Nah, aku bakalan langsung saja ke soal dokumen ya. Nah, ini just for your information, aku apply sendiri ya, gengs. Aku nggak pakai agent. Jadi itu kenapa aku butuh 1-2 bulanan untuk mempersiapkan semua dokumen-dokumen ini. Kalau kalian punya duit dan nggak punya banyak waktu, kalian bisa pakai agensi. Mereka bakalan menolong banget. Kalau kalian butuh referensi buat agensi yang aku rekomendasiin, silahkan leave comment di bawah atau kirim DM di Instagram ya, nanti aku kasih kontaknya.
Nah, langsung aja ke soal dokumen. Nah, ini soal dokumen ini aku agak ribet untuk jelasinnya karena aku nggak bakalan buka ini ya. Basically, kalian harus, I will say, segera daftar di IMEI account kalau kalian belum punya IMEI account dan kalian sudah mulai mengisi identitas, basically nama, tanggal lahir, bla bla bla. Pokoknya identitas gitu kan. Nanti kalian bisa satu persatu lihat bagian mana yang kalian harus attach dokumen. Kalau misalnya identitas, mostly kayak KTP, paspor, birth certificate, karena waktu itu kayaknya aku masukin kakak juga. Dan kalian harus ingat bahwa semua dokumen dalam bahasa Indonesia harus kalian translate. Itu kalau kasusku ya. Aku nggak tahu kalau ada aturan terbaru lagi sekarang yang berbeda, tapi dalam kasusku waktu itu, aku harus translate ke English dokumen kayak gitu. Lalu langsung aja ya masuk ke 4 pilar yang paling sering kalian tanyakan, 4 pilar ini. Jadi kan kalau misalnya kalian apply, ada 4 pilar dalam relationship yang kalian harus jelaskan secara detail, bahkan kalian harus buat statement buat itu. Yang pertama itu yaitu soal finansial. Nah, kalau di finansial ini basically kalian mengasih bukti bahwa dalam relationship kalian itu kalian sharing soal finansial, something like that. Nah, beberapa dokumen yang aku sertakan di soal finansial itu yaitu joint account. Waktu itu kita sudah joint account, bank account ya nama suami dan saya. Lalu rent atau misalnya kalau kalian punya mortgage bersama ya masukin mortgage, household expenses, ceritain kalian expensesnya gimana, apakah suami bayar semua, kalau misalnya kalian nggak bekerja, atau misalnya kalian half-half, atau something like that lah. Lalu yang selanjutnya kalian juga bisa share soal bills. Jadi misalnya kalau kalian punya bayar listrik, bayar air, pokoknya any bills, kalian usahakan semua ganti atas nama bersama. Jadi itu sebagai bukti bahwa relationship kalian genuine kayak gitu kan. Selain itu kalau misalnya hal yang bisa kalian sertakan juga di finansial, kalau misalnya kalian punya investasi bersama atas nama kalian bersama, itu juga bisa buat bukti di finansial kalian ya. Semakin banyak bukti yang kalian bisa sertakan, semakin kuat buat imigrasi bikin kalian granted gitu loh. Nah, skip about that one, langsung masuk ke yang kedua ya, yaitu pilar kedua itu soal share household. Jadi ini kayak menceritakan gimana tanggung jawab kalian dalam relationship, dalam mengurus rumah kayak gitu kan. Nah, di sini biasanya sih kalau kalian lihat di syarat-syarat yang mereka minta itu, kalian harus sertakan kayak join utility bills, rent lagi, terus misalnya kalau tugas di rumah itu kayak apa? Misalnya kalau kalian ibu rumah tangga di rumah ya kalian sharing kalau kalian di rumah dan suami yang bekerja kayak gitu-gitu. Terus salah satu bukti lagi yang waktu itu saya sertakan di sini yaitu alamat surat menyurat. Jadi itu kayak bukti bahwa kalian benar-benar sharing household together kayak gitu. Lalu pilar yang ketiga yaitu social commitment. Nah, di sini nih kalian harus sharing ada bukti bahwa kalian tuh yang tahu relationship kalian itu bukan hanya kalian berdua, tapi orang-orang di sekitar kalian. Ada teman-teman dekat, teman kantor mungkin, orang tua, family, kayak gitu-gitulah pokoknya soal social life kalian. Kalau di sini kalian bisa share soal travel plan, kayak gitu. Misalnya kalian ada liburan kemana, terus ada ikut misalnya baby shower, ikut pernikahan siapa, atau misalnya kalian dikasih undangan atas nama kalian berdua, itu juga bisa sebagai bukti untuk yang part yang ini ya. Terus misalnya kalau kalian ada ikut membership together, tapi kalau di sini saya lebih banyak menyertakan soal foto. Jadi makanya waktu benar-benar deket-deket saya mau apply partner visa, untungnya saya suka foto ya, meskipun suami nggak suka foto. Jadi saya banyak banget bukti makan keluar sama teman-teman, terus take foto, kayak gitu-gitu loh. Ini untuk membuktikan bahwa ya memang relationship kalian genuine dan ada orang yang tahu soal itu, kayak gitu loh, gengs. Nah ini foto-foto aku bikin kayak PDF-nya gitu loh, gengs. Aku sertain fotonya apa, terus captionnya ada apa gitu di bawah. Misalnya, oh ini aku ketemu sama AIUEO, atau misalnya, oh ini kita di acara birthday-nya siapa, ini kita di acara baby shower-nya siapa, ini waktu kita ke misalnya ke Toraja, ke Makassar, liburan ke Bali, ini waktu sama parents. Pokoknya aku ada PDF sendiri, aku attach, dan itu ada penjelasannya kenapa, kapan, di mana, dan sama siapa aja.
Nah, yang keempat itu pilar yang terakhir yaitu komitmen. Nah, ini aku nggak terlalu banyak sharing sih waktu di stage pertama ya, karena waktu itu basically kita hanya jelasin bahwa yes, kita benar-benar in relationship dan kita ada planning untuk menikah in the future kayak gitu. Kalau misalnya kalian belum engagement, kalian juga bisa menyertakan kapan planning engagement kalian, kapan planning menikah kalian, atau misalnya kalian belum punya rumah, terus ada planning untuk beli rumah, ya sertakan juga di situ in the future kalian mau beli rumah. Waktu itu kita juga menyertakan bukti investasi kita bersama, kayak gitu. Jadi untuk membuktikan bahwa yes kita in long term relationship, bukan hanya untuk sesaat gitu loh. Setiap kali kalian attach dokumen-dokumen di bagian di imigrasi online itu, ada alat bantunya kok. Kalian klik help, dia bakal nunjukin apa aja yang kalian bisa upload di bagian itu. Beberapa bagian dari pilar-pilar ini kalian kayak overlapping kayak gitu loh. Kalau misalnya kayak di finansial, kalian mungkin dokumen yang sama bakalan kalian upload lagi di sosial atau di household kayak gitu-gitu loh, geng. Nah, itu aja untuk beberapa penjelasan singkat soal pilar-pilar yang harus kalian isi ya. Uh, Kalau misalnya statementnya itu sebenarnya kita pendek banget, dan aku sama suami statement kita itu berdua karena aku nggak pede ya nulis writing bahasa Inggris, jadi ya kita join bersama. Tapi saranku sih kalau kalian bisa bikin sendiri-sendiri, bikin sendiri-sendiri aja. Waktu itu kita kayaknya hanya 2 page doang dan tetap granted, gengs. Ada yang sampai puluhan, it's entirely up to you. Tapi waktu itu saya hanya sekitar 1 pilar half page dan it's still granted kayak gitu loh. Karena kita nggak terlalu bukan yang orang yang jago nulis gitu. Jadi bener-bener langsung to the point, intinya apa kayak gitu, gengs. Now, aku bakalan bahas soal dokumen-dokumen yang aku sertakan ya di file-fileku itu.